Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kebaikan dan rahmatnya kami bisa menyelesaikan project based learning ini dengan baik dan juga tepat waktu. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari project based learning kami yang berjudul perancangan sistem informasi persediaan barang pada perusahaan Madagaskar Pet Shop dengan mata kuliah sistem informasi manajemen yang diampu oleh Bapak Rusda Ilahi MKom. Perkenalkan, nama saya Sri Mayoni Nenggolan dengan NIM 63220391, dengan teman saya Lisa Oktavia dengan NIM 63220303, dan juga ada teman saya Siti Umayyah dengan NIM 63220221, dan juga ada teman saya yang bernama Syahwa Anissa Pratiwi dengan NIM 63220317, dengan teman saya yang terakhir ada Yasinta Selmi dengan NIM 63220142. Latar belakangnya itu berkembangnya era globalisasi dalam bidang bisnis dan ekonomi, maka para pelaku bisnis membutuhkan informasi yang akurat. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan untuk perusahaan Madagaskar Pet Shop dalam menjalankan usaha, khususnya pada transaksi jual beli barang dan persediaan barang dalam gudang. Untuk solusi pengembangannya itu berdasarkan kebutuhan sistem yang digunakan oleh perusahaan Madagaskar Pet Shop, maka memerlukan perangkat lunak yang membangun seperti salah satunya adalah harus memudahkan perusahaan dalam proses pengarsipan data-data ke dalam database. Manfaat program yang pertama, memudahkan dalam menyimpan data-data stok masuk barang dan stok keluar barang tanpa harus menulis secara manual. Yang kedua, memudahkan untuk melacak stok. Dan yang ketiga, mengetahui dengan cepat dan akurat bahwa stok barang yang di gudang sudah sesuai dengan sistem. Bagian tinjau pustakanya itu persediaan barang dagang merupakan peran penting dalam proses kegiatan jual beli dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengelola dan mengawasi persediaan yang dimilikinya. Penelitian yang dilakukan oleh Rasunda Novitasari pada 2015, PT Esseval Putra Mega Trading cabang Manado memberikan hasil metode perpetual yang diketahui informasi persediaan setiap saat, dan hal ini sangatlah membantu pihak manajemen. Untuk dasar teori, terdiri dari pengertian, jenis, tujuan, komponen, dan sumber daya. Pengertian informasi adalah gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu sistem informasi. Yang kedua, jenis sistem informasi terdiri dari yang pertama, persediaan bahan baku, dan yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan bagian produk atau parts yang dibeli, dan yang keempat, persediaan barang jadi. Tujuan sistem informasi ada 3. Yang pertama, penghimpunan data, yang kedua, penyimpanan data, dan yang ketiga, penghasil informasi pengeluaran. Komponen dan sumber daya sistem informasi ada 4. Yang pertama, manusia, hardware, software, data, dan jaringan. Yang kedua, sistem spesialis. Yang ketiga, sumber data yang diubah. Yang keempat, pengolahan informasi. Dasar teori persediaan. Pengertian persediaan adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari pembelian terhadap supplier untuk dijual kembali kepada konsumen. Fungsi persediaan terdiri dari 3. Yang pertama, fungsi independensi. Yang kedua, fungsi ekonomis. Dan yang ketiga, fungsi antipasi. Tujuan persediaan ada 2. Yang pertama, menghilangkan pengaruh ketidakpastian, dan yang kedua, untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Tahap pelaksanaan, analisa kebutuhan penggunaan dan sistem. Untuk halaman user, perusahaan dapat menyimpan data stok barang. Yang kedua, dapat memberikan laporan yang akurat pada saat pelaporan barang keluar dan masuk. Yang ketiga, perusahaan dapat menyimpan data supplier. Yang keempat, dapat melihat serta mengecek data stok barang.
Untuk halaman administrasi, bagian ini dapat mengelola data karyawan, jenis barang, dan pencapaian penjualan. Yang kedua, dapat mengelola data penerimaan barang dan keluarnya barang. Yang ketiga, administrasi dapat mengelola pelaporan data stok barang. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang desain prototype. Jadi, pada tampilan formulir pendaftaran pengguna baru seperti gambar yang di samping, pengguna diminta untuk mengisi informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan juga memasukkan kata sandi yang valid, kemudian klik sign up. Nah, setelah di sign up, maka akan diminta untuk memasukkan alamat email dan juga password yang telah terdaftar sebelumnya di aplikasi Petshop dengan benar, lalu klik login untuk mengakses akun seperti di gambar yang di samping. Lalu diklik login. Kemudian setelah berhasil login, maka akan muncul tampilan katalog seperti gambar yang di samping. Nah, gunakan fitur Sort By untuk menemukan semua produk, mulai dari pergerakan stok atau data pelanggan dan data supplier yang ingin diketahui atau yang ingin kita cari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan produk pada aplikasi yang digunakan oleh perusahaan Madagaskar Pet Shop. Pada tampilan produk kita dapat melihat nama barang dan juga jumlah stok yang tersisa. Dengan bantuan aplikasi ini dapat memudahkan karyawan Madagaskar Pet Shop untuk mengetahui berapa banyak jumlah barang yang tersisa tanpa harus berkunjung langsung ke gudang. Dengan bantuan aplikasi ini juga dapat membantu karyawan Madagaskar Pet Shop untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tampilan inventory. Tampilan inventory ini digunakan untuk melakukan pengecekan pergerakan pada barang. Maka dari itu, pada tampilan ini terdiri dari dua menu, yaitu menu stok masuk dan stok keluar. Pada menu stok masuk, di sini digunakan untuk melakukan penginputan barang dari supplier ke dalam gudang. Kita hanya perlu melakukan klik tanda tambah yang ada di bawah, lalu memasukkan nama supplier, nama barang, kuantiti, dan nominal. Jika itu semua sudah sesuai, kita hanya perlu memostingnya. Jika sudah diposting, maka stok yang sudah ditambahkan akan otomatis tertambah pada tampilan produk. Selanjutnya pada tampilan stok keluar, di sini kita dapat melihat nama customer dan jumlah barang yang telah dibeli. Kemudian selanjutnya, sama seperti sebelumnya, pada menu katalog terdapat data pelanggan. Cara untuk menambahkan data pelanggan, klik data pelanggan, kemudian klik pojok kiri bawah tanda plus untuk menambahkan data pelanggan. Sama seperti sebelumnya, untuk menambahkan data supplier, klik data supplier, kemudian klik pojok kiri bawah tanda plus untuk menambahkan atau menginput data supplier. Sama simpulan yang kami ambil dari proyek kali ini adalah manajemen persediaan memiliki peran strategis dalam keberhasilan perusahaan dan harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih luas. Dalam sistem informasi persediaan, koordinasi antara orang, peralatan, formulir, catatan, dan laporan sangat berperan penting bagi setiap perusahaan. Kemudian saran yang kami berikan adalah saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, yaitu dengan mengikuti pelatihan berkelanjutan bagi karyawan tentang penggunaan sistem dan pentingnya manajemen persediaan yang efisiensi.